kita masih beribadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita memuji Tuhan. Kakak mau ingatin adik-adik, setiap kali adik-adik diajak mama papa keluar harus pakai masker. Terus rajin cuci tangan pakai sabun dan menjauhi kerumunan. Setuju adik-adik? Setuju! Baik adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus ditangkap. Sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Musik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kami hari yang baru, memberikan kami sukacita, memberikan kami kesehatan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Pimpin kami ya Tuhan melalui Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Yaitu semua anak-anak bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik.
kita akan membaca hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini adalah dari titah pertama. Kita semua sama-sama mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Siapa yang hari ini bahagia? Saya. Yeay, semua adik-adik tentu bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus angkat dosa kita. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, Aku bahagia. Musik. Kita lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali, karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Ayo adik-adik, kita berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan lagi. Lagu kita adalah Bangkit Serukan Nama Yesus. Musik. Lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sekarang masuk kepada Minggu Okuli. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik persiapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di antara kalian yang mengenal Yudas? Wah, Yudas adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Yudas sudah 3 tahun bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus tetap baik padanya, tetapi ada rencana jahat Yudas. Ia mengkhianati Yesus dengan cara menciumnya. Ciuman biasanya merupakan tanda hormat dan persahabatan, tanda sayang terhadap seorang guru yang dikasihi. Tetapi di sini ciuman menjadi tanda dari kriminalis yang akan ditangkap. Bila Yudas mencium Yesus, yang adalah gurunya, yang adalah rabinya, itu sebagai tanda yang ditangkap adalah Yesus. Ciuman itu menjadi tanda bagi serombongan orang yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua untuk menangkap Yesus.
ciuman itu lambang pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Kenapa Yudas tega ya mengkhianati Yesus? Anak-anak sekolah minggu, kamu pun bisa menjadi Judas masa kini yang melakukan pengkhianatan terhadap Yesus lewat perbuatan-perbuatan kita yang tidak taat dengan firman-Nya. Ingat, janganlah kita menjadi sama seperti Yudas. Kita tahu bahwa Yesus itu baik, tetapi sekarang ada yang menggoda kita untuk menyimpang dari iman percaya kita. Ada yang berbohong demi makanan, ada yang berbohong demi uang jajan, tetapi ada juga yang tetap menjadi anak yang baik, yang mengasihi Yesus. Adik-adik sekolah minggu, jangan mau seperti Yudas, si pengkhianat yang mengkhianati Yesus demi uang 30 keping perak. Ia hadir di Taman Getsemani. Sebelumnya, ia meninggalkan gurunya dan teman-temannya dalam perjamuan malam. Ini mencurigakan. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus, tetap menyayangi dan mengasihinya. Salah seorang dari murid, seperti yang ditulis oleh Injil Markus, sengaja tidak menceritakan identitas pelaku dan korbannya. Injil Lukas hendak menekankan, meski ada orang yang berani mengayunkan pedangnya, toh dia pun lari menyelamatkan diri sendiri. Sepertinya dia pemberani. Ia menghunus pedangnya seperti membela sang guru. Padahal dia kalut. Dia melihat rombongan besar orang yang datang dengan pedang dan pentung. Karena harapannya untuk selamat menipis, maka dipakailah cara kekerasan. Ia menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Si penakut dan pengecut, para murid yang nyalinya rontok begitu melihat rombongan pasukan yang menangkap Yesus, mereka takut. Jangan-jangan mereka ditangkap juga, karena itu mereka kabur. Apakah mereka juga mengasihi Yesus sebagai gurunya? Padahal Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus rela mengorbankan dirinya. Hal ini tidak sungguh-sungguh disyukuri manusia dengan mengasihinya. Adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita harus tetap mengasihi Yesus? Apakah kita masih mengasihi Yesus? Atau apakah kita seperti si pengkhianat itu? Seperti si pemberani atau si penakut itu? Atau seperti si pengecut itu? Penulis Injil Markus hendak menyapa adik-adik sekolah minggu, hendak menegaskan bahwa tidak ada seorang murid pun yang tinggal bersama Yesus. Mereka semua lari meninggalkan Yesus. Yesus sendiri yang akan menanggung semua cawan penderitaan itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus, hanya anak manusia yang layak menggantikan umat manusia menanggung upah dosa itu. Adik-adik sekolah minggu, apa yang menjadi aktivitas kalian? Aktivitas anak sekolah minggu, orang kecil, kalian akan mewarnai gambar yang ada di layar. Jadi adik-adik boleh perhatikan ya, gambar yang ada di layar itu, itulah yang harus diwarnai. Untuk horong 2 dan horong 3, ada isian teka-teki silang, TTS Alkitab.
ada di layar. Ya, itulah yang akan menjadi aktivitas untuk Horong 2 dan Horong 3. Jangan lupa adik-adik, kirimkan aktivitas ke Facebook Sobat Kairos, sertakan namanya masing-masing ya adik-adik. Semangat mengerjakan, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar tidak seperti Yudas, agar tidak seperti seorang pemberani, agar tidak seperti pengecut, tetapi kami harus menjadi orang yang berani, orang yang tetap mengasihi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, tetap mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi kedua orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, sebagai bukti kasih-Mu terhadap kami. Ya Bapa, singkirkanlah pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, supaya kami boleh bermain bersama teman-teman kami, supaya kami boleh belajar langsung ke sekolah, tidak daring lagi, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesuslah yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena tadi adik-adik sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Manupak Sihombing. Sekarang adik-adik persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Ku Istimewa. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Nanti adik-adik boleh perhatikan ya aktivitas
yang akan kita lakukan pada minggu ini. Dan jangan lupa adik-adik boleh kirimkan batas waktunya sampai hari Selasa. Kami tunggu ya adik-adik. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.